Tape ketan hitam dengan rasa yang manis dan tekstur yang empuk merata, tidak ada yang kletis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cikgu R Channel. Kesempatan kali ini saya akan membuat tape ketan hitam dengan rasa manis dan tekstur yang empuk merata tanpa ada yang meletis atau keras. Tape ketan yang dihasilkan teksturnya kesat, tidak belenyek meskipun menghasilkan banyak air. 1 kg beras ketan hitam ini sebelumnya sudah saya cuci bersih. Dan ini akan saya rendam dengan menggunakan air panas. Kita tuang dengan air panas sampai semua bagian beras ketan hitam ini terendam oleh air. Adapun tujuan beras ketan hitam ini direndam dengan air panas, yaitu supaya nanti kalau dikukus bisa matang sempurna sampai dalam, sehingga ketika dibuat tape akan menghasilkan tape dengan tekstur empuk, tidak ada yang ngeletis atau kaku dan keras. Dan ini setelah direndam kurang lebih 6 jam teman-teman ya, ini airnya sudah dingin. Selanjutnya ini akan saya mix atau saya campur dengan 1 kg beras ketan putih. Kita akan cuci ulang sampai warna air dari ketan hitam ini bening. Beras ketan hitam dan beras ketan putih sudah saya campur dan keduanya ini sudah saya cuci bersih sampai bekas air cucian berwarna bening, tidak lagi berwarna hitam. Kita tuang air dingin sampai memenuhi wadah dan merendam semua bagian dari beras ketan. Dan ini akan saya rendam selama semalaman. Beras ketan sudah saya rendam selama semalam dan ini akan saya tiriskan, kemudian akan kita kukus. Jangan lupa sebelum ditiriskan kita siram dengan air bersih supaya menghilangkan bau yang muncul selama proses perendaman. Dandang pengukus sudah kita panaskan sebelumnya sampai airnya betul-betul mendidih. Kita masukkan beras ketan yang sudah kita cuci bersih dan kita tiriskan. Kita buat lubang di tengah beras ketan yang kita kukus. Ini bertujuan supaya air tidak naik selama proses pengukusan, sehingga beras ketan yang kita kukus aman, tidak terendam oleh air yang naik. Setelah 30 menit proses pengukusan awal, beras ketan kita angkat. Rebus 1 liter air sampai mendidih. Setelah uap panas hilang, kita tuang air panas ke ketan yang sudah kita buat aron tadi. Kita tuang secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya air panas dengan mudah dapat bercampur rata dengan ketan. Setelah semua air panas bercampur rata dengan ketan, akan kita diamkan kurang lebih 10 menit sebelum kita kukus kembali. Tujuannya supaya air betul-betul terserap oleh ketan. Dan ini setelah 10 menit kita diamkan teman-teman ya, tekstur ketan lebih kesat karena air panas yang kita tambahkan sudah terserap oleh ketan. Kita akan kukus kembali ketan yang sudah kita aroni ini sampai nanti betul-betul matang tanak. Pastikan dandang pengukus sudah mendidih airnya ketika kita memasukkan ketan yang diaroni ini. Untuk waktu pengukusan beras ketan hitam dengan beras ketan putih memang berbeda teman-teman ya. Lebih lama untuk pengukusan beras ketan hitam. Karena beras ketan hitam memiliki tekstur yang lebih keras dan alot dibanding beras ketan putih. Setelah 50 menit pengukusan yang kedua, ketan sudah betul-betul tanak, matang empuk, siap untuk diangkat. Kita dinginkan ketan sampai betul-betul dingin. Setelah dipastikan ketan betul-betul sudah dingin, kita bisa mulai proses peragian. Saya haluskan 6 butir ragi. Sebaiknya ragi sebelum dihaluskan kita jemur dulu kalau memang memungkinkan.
Dengan bantuan saringan kita taburkan ragi halus di atas permukaan ketan. Kemudian kita aduk sampai ragi betul-betul bercampur rata. Karena jika diaduk dengan menggunakan spatula saya rasa terlalu berat, maka untuk mengaduknya ini saya menggunakan tangan teman-teman ya. Pastikan tangan yang kita gunakan betul-betul bersih. Dan di sini saya menggunakan sarung tangan plastik. Kita campur ragi dengan ketan secara bertahap supaya nanti ragi betul-betul bisa bercampur rata dan merata pada ketan. Sisakan juga sedikit ragi yang sudah dihaluskan. Sudah saya siapkan wadah yang dialasi dengan daun pisang. Pada dasarnya saya taburkan sedikit ragi. Kita isi wadah dengan sepertiga bagian dari ketan. Setelah sepertiga bagian ketan masuk, taburkan tipis-tipis ragi di atasnya. Isi lagi dengan sepertiga bagian ketan. Tabur ragi dengan ragi tipis-tipis di atasnya. Demikian seterusnya teman-teman ya, sampai semua ketan masuk ke dalam wadah. Kalian juga bisa menaburkan 2-3 sendok makan gula pasir jika kalian suka. Adapun tujuan pemberian gula pasir adalah untuk membantu proses fermentasi berlangsung lebih cepat dan efektif. Karena gula adalah makanan dari ragi. Sehingga nantinya proses terbentuknya tape ketan akan lebih cepat dan hasilnya juga matang sempurna dan manis. Tutup bagian atas dengan daun pisang untuk memerangkap panas. Supaya lebih aman saya bungkus wadah dengan menggunakan plastik kresek seperti ini. Dan ini tape ketan setelah 3 malam proses peragian teman-teman ya. Ini baru saya buka. Karena ketika saya membuat tape ketan ini, kondisi di tempat saya sedang sering hujan. 3 hari hujan terus-menerus, kondisi cuaca juga dingin. Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika udara dingin, maka proses peragian juga berjalan cukup lambat. Jadi supaya aman, ini saya buka setelah 3 malam. Dan ini hasilnya teman-teman ya, tape ketan sudah matang sempurna. Air tape yang dihasilkan juga banyak. Kita cicipi dulu. Dan ini rasanya manis. Teksturnya juga lembut, empuk merata, tidak ada yang keras ataupun kelepes. Meskipun berair banyak, teksturnya tetap kesat, tidak melenyek. Tape ketan hitam sudah siap untuk dinikmati. Jika teman-teman merencanakan untuk dijadikan ide jualan, bisa dikemas dalam cup atau timbal yang ukurannya disesuaikan dengan harga jual teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung Cekku R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.